Hai guys, welcome back with me again. Balik lagi sama gue Clara Nitaf. Dan hari ini kita bakal tutorial editing lagi CapCut PC. So buat teman-teman semua siapin CapCut-nya dan kita editing bareng-bareng. Dan kali ini kita bakal editing videonya ala Ferry Irwandi yang kayak gini. Dan disclaimer teman-teman, sekali lagi gue nggak tahu dia editingnya di mana, so gue bakal coba edit di CapCut. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian, dan yang paling penting jangan lupa follow Instagram dan TikTok gue. So, ini dia caranya. Oke guys, seperti biasa sekarang kita udah masuk di CapCut-nya, dan di sini saya udah sediain beberapa aset editing. Yang pertama adalah background. Kalian bisa cari di free pick, namanya background kardus atau apapun itulah ya, bisa bahasa Inggris juga. Nah, untuk di sini saya punya dua gambar dan ini saya download dari Pixels. Nah, dua contoh gambar ini akan kita gunakan sebagai alat editing atau buat aset editing. Oke, langkah pertama adalah kita masukkan dulu backgroundnya. Di sini kita tinggal drag and drop aja ke timeline, dan hal paling wajib yang harus dilakukan adalah kita atur dulu bagian rasio. Di sini, di bagian rasionya saya pilih 16:9. Nah, oke, setelah kita atur rasionya, kita atur background ini atau kita scale background ini menyesuaikan dengan rasionya. Oke, setelah seperti ini, kita bakal nambahin dulu filter pada backgroundnya. Caranya, bukan di filter ya, kita adjust filternya di sini. Kemudian kita masukkan custom adjust ke atas sini, karena kita nggak bisa apply masuk ke dalam langsung di backgroundnya, otomatis kita akan taruh di atas sini. Jadi membentuk suatu layer baru. Oke, untuk layer filter ini atau yang akan di-adjust ini, kita menyesuaikan dengan durasi dari background-nya. Kurang lebih seperti ini. Next, sekarang kita akan pergi ke bagian basic. Nanti langsung secara otomatis muncul di sini basic. Lalu kemudian kita scroll dan cari di sini yang namanya brightness. Brightness-nya kita sesuaikan saja kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman kenapa saya atur di brightness-nya? Karena saya ingin menyesuaikan dengan videonya Ferry Irwandi. Kalau kalian lihat background-nya, dia itu agak sedikit memudar gitu, agak putih-putih gimana gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, next sekarang kita akan tambahkan gambar. Di sini kita ke media lagi, kemudian kita tambahkan gambar ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk gambar ini kita akan remove dulu background-nya. Caranya kita pergi ke video, kemudian kita pilih di bagian cut out. Nah, di bagian cut out ini kita scroll, kemudian kita pilih yang auto cut. Oke, setelah kita remove, sekarang kita akan duplikat di bagian gambarnya. Kenapa? Karena kita ingin gedein kepalanya. Kecuali kepalanya itu kita mau ganti sama kepala objek lain. Seperti videonya Ferry Irwandi. Badannya itu objek lain, kepalanya kepala Ferry Irwandi. Oke, di sini saya duplikat aja. Karena saya nggak pengen ganti kepalanya. Lalu di sini kita pilih di bagian circle, karena kita pengen max di bagian kepala. Oh ya, untuk di sini kalian jangan lupa klik gambar yang ada di atas. Karena yang mau diedit itu adalah gambar yang paling atas. Oke, kita di sini pilih circle, kemudian kita adjust seperti ini, menyesuaikan kepala objek. Kurang lebih kayak gini. Atur-atur aja sesuai kebutuhan. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita pergi ke basic. Kita atur dulu ukuran kepala objeknya. Kita pergi ke scale dan kita atur kepala objeknya sesuai kebutuhan. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kita posisikan. Ntar kita posisikan kepala objeknya seperti ini kira-kira. Dan kita kembali lagi ke efek max. Karena kita mau atur di bagian fader. Kenapa? Biar rapi aja pinggir-pinggir bawah sini. Kita tarik sedikit aja, jangan terlalu ditarik berlebihan. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan, terlalu berlebihan saya tarik, sorry. Kurang lebih kayak gini. Nah, lebih rapi kan? Oke, kepalanya udah gede. Sekarang kita akan grup kedua gambar ini. Kenapa? Biar nyatu. Karena nanti kita mau kasih lagi filter. Otomatis kedua ini harus disatukan. Kita blok keduanya, kemudian kita klik kanan. Kita klik, nanti bakal ke grup kayak gini. Oke, setelah ke grup, sekarang kita bakal ngasih dia dulu filter. Sebelum kita animasikan, kita ke filter di sini. Kemudian di sini saya akan pilih filter di bagian retro. Dan, nah ini dia filternya. Kita akan tambahkan dengan cara kita klik tahan lama, terus kita drag and drop aja di atas foto tadi. Set. Nah, nanti langsung ke apply filternya. Itu dia yang saya maksud. Kalau di grup, jadinya kita nggak satu-satu buat apply. Setelah seperti ini, saya akan adjust dulu di bagian ukurannya atau scale-nya. Kemudian saya posisikan di sudut sini. Karena nanti munculnya di sudut sini dulu. Nanti kita animasikan. Oke, kurang lebih seperti ini.
Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya bisa langsung dianimasikan. Tapi di sini saya mau nambahin dulu teks. Di sini teksnya, kita klik aja di bagian teks, kemudian saya pilih di bagian default text. Kita drag and drop di sini layernya. Kemudian di sini kita tulis teksnya sesuai dengan deskripsi dari videonya. Di sini saya tulis misalnya kuliah. Anggaplah seperti ini. Kemudian kita atur di bagian font. Di sini saya pakai font Montserrat di bagian yang bold. Habis itu kita bakal atur dulu di bagian karakternya. Saya rapatin sedikit tulisannya. Hurufnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian dikasih warna. Kalau nggak salah di video Ferry Irwandi itu di warna merah. Kurang lebih kayak gini merahnya. Oke. Habis itu kita akan scale dulu tulisannya ini biar nggak terlalu gede. Kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya terlalu panjang, kita bakal enter dia turun kayak gini. Terus nanti kita atur di bagian sini. Terus nanti kita bakal atur di sini supaya ke pinggir. Dan kita atur untuk di bagian lainnya juga. Supaya nggak terlalu, space-nya terlalu jauh. Oke, kayak gini. Misal. Habis itu kita posisiin kurang lebih di sini. Oke. Sekarang kita bakal kasih animasi pada teks. Kita pergi ke animasi. Kemudian di sini untuk animasi teksnya bebas juga ya, mau pakai yang mana aja sesuai kebutuhan. Contoh di sini saya pakai yang type 1 ini. Set kayak gini. Sudah ke play di sini kita atur durasinya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang kita akan animasikan dulu, kita atur dulu. Di sini saya panjangin dulu untuk layer teksnya. Nah, sekarang kita bakal animasiin objeknya. Sebenarnya bisa menggunakan animasi, kita ke animasi sini. Terus nanti kita pilih yang ini, slide up. Dan atur dulu durasinya. Nah, bisa juga menggunakan keyframe. Nah, tapi kalau teman-teman mager bisa pakai animasi aja. Nah, di sini saya pakai yang animasi aja. Next, selanjutnya kita akan buat keyframe buat menganimasikan gambarnya karena nanti akan muncul gambar atau objek baru di sebelahnya. Nah, di sini anggaplah seperti ini. Bentar, kita gedein dulu lagi ya. Kita gedein seperti ini lagi. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Kita geser juga teksnya dikit. Objeknya juga kita geser dikit. Kayak gini. Oke, kurang lebih seperti ini. Next, kita bakal animasiin. Jadi nanti si objek ini geser, digantikan lagi sama ada objek di sekitar sini. Nah, tapi objek ini nggak akan hilang, cuma akan mengecil ke bagian sini. Jadi caranya, pas setelah ini kita kasih jeda dulu sampai sini. Misalnya jedanya sampai sini. Habis itu kita kasih keyframe. Keyframe-nya kita buat ada 2 yang akan kita buat titiknya. Yang pertama adalah scale, kemudian juga ada position. Kalau bisa, keyframe ini itu sama posisinya. Jangan scale-nya misalnya di sini, terus position di sini. Jangan, usahakan dia sama posisinya untuk penempatan keyframe. Kemudian sekarang kita akan maju beberapa frame sesuai kebutuhan aja, kurang lebih di sini. Nah, di sini baru kita animasiin, baru kita gerakin objeknya. Kita geser ke samping sambil kita scale. Jadi bersamaan. Set kayak gini, kita geser ke bawah sini. Nah, anggaplah di sini aja ya. Set. Nah, kayak gini. Oke. Setelah itu untuk tulisannya juga ngikut. Nah, kita ngikutin pergerakan keyframe-nya atau letak pada keyframe-nya. Kita geser dulu ke sini. Terus kita klik di bagian layer text. Nah, sama nih kita aktifin juga di bagian scale-nya. Keyframe scale dan juga keyframe position. Oke, setelah itu kita ikutin lagi keyframe keduanya di sini. Kita klik lagi untuk layer text, kemudian kita atur lagi di bagian scale-nya. Kita kecilin juga seperti ini, terus kita geser posisinya ke sini. Oke lah, mantap. Nah, kalau kita play jadinya seperti ini. Set. Nah, di sini masih kurang smooth, teman-teman bisa tambahkan yang namanya grafik. Dengan cara di sini kita tekan option plus K. Nah, nanti bakal muncul grafik seperti ini. Untuk memunculkan grafiknya, di sini untuk memunculkan menu grafiknya kita tinggal klik aja di bagian keyframe, set, terus kita klik di sini, nanti kita pilih di bagian yang ini. Biasanya saya pakai ini sih, oke. Kembali, terus nanti di sini kita tutup aja. Untuk teksnya juga kayak gitu, kita pasangin yang namanya grafik. Oke, setelah seperti ini, kalau misalnya durasinya terlalu lambat, kita deketin lagi keyframe-nya seperti ini. Semakin dekat keyframe-nya, semakin cepat pergerakan objeknya. So, kita deketin aja seperti ini, menyesuaikan. Kalau kita play, nah kurang lebih seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita bakal nambahin gambar kedua. Caranya kita pergi ke media lagi dan kita drag and drop aja ke timeline seperti ini. Tapi posisinya pas di objeknya mau
Seperti inilah ya. Nanti kita tambahin juga keyframe. Habis itu kita lakukan cara yang sama seperti foto yang tadi dengan cara kita klik, kemudian pergi ke bagian video dan kita pilih cut out dan kemudian kita remove backgroundnya menggunakan auto cut. Nah, seperti ini. Oke, setelah kita remove, kita atur lagi posisinya. Ntar kurang lebih di sini. Tangannya kurang rapi ya, tapi oke lah. Oke, kita atur kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu, untuk di bagian objek ini sama aja kayak tadi. Kita bakal gedein kepalanya. Caranya kita tekan Alt di keyboard, terus kita klik kiri, dan kita drag and drop ke atas seperti ini. Nah, jadinya kan 2 nih. Sekarang untuk di bagian atas, sama aja kayak tadi, kita bakal kasih efek max dengan cara kita ke video. Kemudian kita pilih efek max. Untuk di sini kita akan pilih di bagian efek circle. Klik aja, kemudian kita arahkan ke bagian kepala objek. Di sini atur-atur aja seperti yang tadi, sesuai kebutuhan. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, nah setelah seperti ini, kita pergi ke basic lagi, kemudian kita atur kepala objeknya. Nice, kita atur lagi posisinya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa diatur lagi fadernya. Kita kembali ke efek max, dan kita atur lagi fadernya. Supaya permukaannya jadi halus dan rata. Oke deh, jadinya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita blok lagi. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih create compound clipnya. Nah, nanti bakal nyatu kan. Tahap selanjutnya sama aja, kita kasih juga filter. Dan kita pilih filter yang sama biar warnanya sama. Masukkan filternya ke dalam fotonya. Kalau sudah seperti ini, dan kita masukin juga animasi yang sama seperti yang ini tadi. Animasi yang sama kita masukin. Klik, terus kita pilih animasi, dan kita pilih yang slide up juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita play, nah ini nanti posisinya ini kita akan geser dari sebelah sini dulu, dari sebelah kanan. Nah, kita pasang keyframe sebelum dia muncul. Kita pasang keyframe dulu. Kita pasang keyframe di awal. Kita pergi ke video. Kemudian kita di sini pilih. Kita pilih di sini scale dan juga position, sama aja kayak tadi. Oke, untuk selanjutnya kita akan animasikan gambar yang ini dengan cara kita pergi ke basic dan kemudian di sini kita akan aktifkan keyframe di bagian scale, position dan juga di bagian opacity. Nah, oke, ini untuk keyframe pertama kurang lebih posisinya di sini ya. Oh ya, untuk keyframe ini kita geser dulu dan kemudian kita mau atur dulu di bagian keyframe pertama dengan cara kita ke posisi paling awal banget, kurang lebih di sini aja. Kemudian untuk positionnya dan juga scale-nya kita akan atur. Pertama kita atur dulu di bagian opacity, kita gedein, di sini kita atur scale-nya, kita gedein full banget kayak gini. Dan kita geser banget ke belakang. Kurang lebih seperti ini. Habis itu nanti keyframe ini kita majukan dikit. Kayak gini aja lah ya. Nah, di sini saya atur sedikit scale-nya. Scale-nya kurang lebih seperti ini ya. Untuk keyframe kedua, ini keyframe kedua ya. Nah, kurang lebih di sini. Setelah itu kalau kita play seperti ini. Nah, ini masih kurang smooth ya. Kita jauhin dikit. Caranya supaya lebih smooth, kita bisa tambahin grafik dengan cara tekan Option plus K di keyboard. Nah, kayak gini. Habis itu kita pilih di bagian sini grafiknya. Kita klik dan terserah yang mana aja, yang ini. Misalnya yang ini ya. Habis itu kita tutup dulu untuk di bagian ini grafiknya. Biar nggak ganggu. Posisinya kayak gini. Nah, sekarang kita bakal ngikutin pergerakan objek utama. Pas di sini dia memundur. Pas dia memundur, objek ini masuk. Kita geser dulu kurang lebih di sini. Nah, biar pas ya timingnya. Dan kalau kita play, nah di sini kita akan bikin blur di bagian pinggirannya dengan cara kita ke bagian lens. Kemudian di sini kita pilih efek hazy, apalah ini. Kita plug and play aja, kita drag and drop ke sini, ke atas objeknya. Nah, seperti ini, terus kita atur durasinya. Kurang lebih seperti ini. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa pakai efek blur ya, nanti dipakein efek max. Nah, tapi ini karena dia nggak punya, kita nggak bisa duplikat, jadi kita pakai yang hazy ini aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk di bagian objek yang ke belakang ini, kita kasih efek blur dengan cara kita pergi ke sini, masih di bagian lens ini.
Kemudian nanti pas posisinya dia ke belakang kita akan buat dia blur. Nih pas dia posisinya ke belakang, kita bakal bikin dia blur efeknya beserta dengan teksnya dengan cara pergi ke lens, kemudian nanti di sini kita cari blur efek atau kabur. Nah, ini dia. Nah, di sini kita akan apply ke dalam footage-nya dengan cara kita klik lalu drag and drop dalam sini. Nah, jadinya bakal seperti ini kan. Kita atur aja blurnya sesuai kebutuhan. Misal segini. Oke. Nah, di sini untuk durasi blurnya kita bisa atur pas dia ke belakang. Nah, kayak gini. Set. Oke deh. Kurang lebih seperti ini. Oke, efek yang terakhir adalah kita bakal nambahin efek retro dengan cara kita pergi ke efek, kemudian pilih di sini retro, dan di sini teman-teman bisa pakai aja efek retro yang mana sesuai kebutuhan. Saya contoh pakai efek ini aja nih. Sebenarnya kalau yang di videonya Ferry Irwandi itu dia nggak pakai efek yang kayak gini ya, dia pakai semacam efeknya sama, efek retro, cuma dia bentuknya gambar bukan bentuk video ya. Kalau ini kan dia bentuknya video nih. Nah, kita pakai efek ini aja meskipun pinggirannya melengkung. Nah, kita drag and drop aja di atas keseluruhan karena kita mau apply ke seluruh footage-nya. Kemudian kita panjangin durasinya menyesuaikan dengan footage-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini nggak bisa di-adjust ya. Filternya kita nggak bisa adjust. Kecuali kita kalau mau adjust mungkin di bagian ukurannya aja kita klik kanan terus create di sini. Di sini kita cuma bisa adjust ukuran doang, kayak gini. Nah, ini masih kurang smooth ya. Teman-teman bisa buat lagi lebih smooth, lebih rapi lagi. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Gampang sih menurutku, nih gampang banget. Sebenarnya ada satu cara lagi dan menurutku yang dipakai sama Ferry Irwandi itu bukan cara seperti ini. Kalau ini agak sedikit ribet ya. Nah, itu tadi cara menganimasikannya, itu cara pertama. Nah, sebenarnya kalau Ferry Irwandi dia tidak menggunakan cara itu. Caranya dia blok dulu semuanya. Dia kan pakai Premiere tuh ngeditnya. Kalau bukan Premiere DaVinci, tapi saya nggak tahu. Pokoknya dia blok dulu semuanya, diblok dulu semuanya. Semua footage tuh diblok. Habis kita blok seperti ini, itu nanti kita group semuanya atau kita nest istilahnya. Tapi di sini tulisannya ungroup ya. Nah, nanti jadinya seperti ini kalau kita jadi bakal berantakan. Nanti kita atur-atur lagi satu-satu. Nah, di sini kan tadi efek yang tadi itu hilang tuh karena sudah di ungroup. Kita masukin lagi efeknya ini. Tapi satu-satu, dia nggak bisa secara keseluruhan. Sama yang kayak di bawah, ini satu-satu. Nah, setelah seperti ini, baru kita group semuanya. Kita blok semuanya, kemudian kita group. Kita blok semua kan. Kita blok semua footage ini beserta dengan efek-efeknya juga layer text. Kita klik kanan, lalu kita create compound. Ini jadi satu kan. Nah, setelah seperti ini, udah jadi satu semuanya. Oh, bentar. Dia ada tadi ada bagian yang, sorry guys, ini kita kurang lebih gini aja kali ya. Oke, sorry guys, di bagian sini kita bakal atur dulu opacity-nya ya. Kita atur dulu opacity-nya. Kenapa diatur? Karena nanti bakal ada muncul ini kan, efek. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus di awalnya kita turunin opacity-nya. Ini juga nih. Turunin opacity-nya seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Oh ya, di bagian teksnya masih ada animasi yang tadi ya. Ini kita hilangin dulu. Oh, sorry. Kan ini di bagian teksnya kita nggak usah aktifin ini, nggak usah aktifin keyframe-nya, kita hapus. Juga kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Jadinya seperti ini. Oke, jadi seperti ini. Kita panjangin dulu sedikit, kurang lebih seperti ini ya. Ntar. Nah, kayak gini, terus ini juga. Ini cara kedua ya. Kemudian di sini setelah seperti ini kita group semuanya. Kalau sudah kita hapus efeknya, kita bakal group semuanya. Oke, klik kanan terus kita create compound. Nah, jadinya nanti bakal nyatu semua kan efeknya seperti ini. Oke, setelah itu baru kita animasiin di sini. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi, kita langsung. Jadi kita aktifin bagian keyframe di sini. Kita aktifkan bagian keyframe-nya, bentar kita cari dulu posisinya. Kita aktifkan dulu bagian keyframe, bagian position, terus di bagian scale-nya juga. Habis itu yang objek ini kita zoom. Ini kita zoom in kayak gini, kayak gini. Zoom in. Seperti ini. Habis itu, nanti kita maju beberapa frame.
Oh, kita kasih jeda dulu, kurang lebih bentar. Kita kasih jeda dulu pas dia mau gerak. Kita kasih jeda dulu pas di sini. Nah, kurang lebih jedanya segini. Sampai sini ya, keyframe pertama di sini, kemudian keyframe kedua, objeknya ini kita zoom out. Kita zoom out dulu, set. Oh, jangan. Kita rubah ke ukuran normalnya. Set kayak gini. Ntar kita zoom in dulu. Ini kan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita play kayak gini. Nah, jadinya seperti itu. Nah, jadi ikut gerak semuanya kan. Kurang lebih seperti itu caranya. Nah, itu cara kedua. Jadi, kalau teman-teman bisa mau pakai cara pertama juga bisa, cara kedua juga bisa. Nah, bentar kita kecilin lagi yang ini. Ini diatur-atur aja, tinggal diatur-atur aja sesuai kebutuhan nih. Dianimasikannya nanti tinggal pakai keyframe ini. Keyframe-nya kan jauh nih, kayak gini. Semua dikit, set kayak gini. Nah, kita play. Nah, gimana teman-teman? Lebih simpel yang mana? Cara pertama atau cara kedua? Dan kurang lebih hasilnya seperti itu teman-teman. Mungkin masih ada yang kurang dan jujur aja gue nggak tahu efek-efek apa aja yang ditambahin dalam video itu. So, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok gue. And see you next time.